Sekali merdeka tetap merdeka. Shalom adik-adik, Happy Agustus. Ini adalah bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, di masa merdeka seperti ini, kakak mau kasih kamu ayat dari 1 Korintus 3 ayat yang ke-17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi kita bebas, merdeka, kita merdeka menyembah, kita merdeka beribadah, kita merdeka untuk berada di rumah, namun tetap bersekutu dengan roh Tuhan. Oleh sebab itu, kakak mau kasih tahu, kalau lagi ibadah, boleh makan nggak? Boleh minum-minum nggak? Boleh tidur-tiduran? Jadi mesti gimana? Sungguh-sungguh, waktu menyembah sungguh-sungguh, waktu memuji Tuhan sungguh-sungguh, apalagi waktu berdoa sungguh-sungguh. Dan kakak mau ngomong nih sama papi mami. Papi mami, udah bulan Agustus, papi mami biarlah tetap setia, kerajinanmu tidak kendor, namun menyala-menyala untuk membawa anak-anaknya ibadah online setiap hari Minggu. Dan biarlah kiranya kamu berserta seisi rumahmu mengalami kemerdekaan di bulan ini bersama di dalam ibadah online anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Shalom adik-adik. Puji Tuhan, hari ini kita masih bisa beribadah. Walaupun masih beribadah secara online di rumah masing-masing, kakak percaya adik-adik di rumah beribadah masih tetap semangat, amin. Sebelum kita beribadah, kita mau satukan hati, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan, buat hari yang luar biasa ini Tuhan. Kami masih boleh beribadah semua karena kebaikan, kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Ibadah kami hari ini Tuhan, biarlah untuk kemuliaan hormat bagi nama-Mu Tuhan. Roh Kudus yang memimpin kami rindu Tuhan menyenangkan hati-Mu lewat pujian penyembahan kami. Berkarya Engkau Tuhan dalam ibadah kami ini, kami siap memuji Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Adik-adik, siapa di sini yang merasa dirinya adalah Laskar Kristus? Boleh angkat tangan? Wah, luar biasa. Adik-adik yang merasa dirinya adalah Laskar Kristus, bangkit berdiri ya. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sudah berdiri semua? Oke, kita adalah Laskar Kristus. Laskar Kristus yuk berdiri yang tegap. Sambil jalan di tempat, kita mau memuji Tuhan. Saya adalah Laskar Kristus. Haleluya. Tepuk tangan yuk. Sama-sama katakan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar
Bisa ya Laskar Kristus. Haleluya. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Adik-adik boleh silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Adik-adik kita ambil sikap menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita siapkan hati kita mau menghormati Tuhan. Karena kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kita, di rumah-rumah adik, tempat-tempat kita beribadah. Karena Tuhan itu Tuhan yang maha hadir, Tuhan yang setia, Tuhan yang selalu ada bagi kita. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau menyenangkan hatinya lewat pujian kita. Kita mau bersyukur buat kemurahan Tuhan. Kita boleh ada sampai saat ini, itu bukan karena kuat dan hebat kita, tapi itu karena penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Kalau Tuhan masih izinkan kita boleh ada sampai saat ini, biarlah hidup kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Mari adik-adik kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi baik. Oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan-Mu, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi baik. Mari kita angkat tangan kita sembah Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Angkat pujian ini dari awal dengan sungguh-sungguh, biarlah ini menjadi ungkapan hati kita. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan-Mu, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi baik. Kami sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Kami
bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat. Sembah Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib, ajaib Kau Tuhan. Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagi, selamanya Kau hebat, selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya. Mari adik-adik sembah Dia, sebab Dia yang layak terima pujian. Haleluya. Ajaib perbuatan-Mu Tuhan, ajaib apa yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Ajaib perbuatan-Mu, kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Mari adik-adik yang bisa berbahasa roh, mari berbahasa roh. Kami tinggikan Kau Tuhan, kami sembah Kau Yesus. Kau Raja atas hidup kami, Kau yang memegang hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami boleh ada sampai hari ini Tuhan, semua karena kemurahan-Mu. Ajar kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami sedemikian rupa Tuhan, supaya kami beroleh hati yang bijaksana Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah hidup kami boleh menyenangkan Engkau, hidup kami boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau sembah Engkau lebih lagi, kami mau memuliakan Engkau lebih lagi Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat, selamanya Kau hebat, selamanya Kau hebat bagi, selamanya Kau hebat, Kau hebat bagiku. Terima kasih Tuhan, inilah pujian penyembahan kami Tuhan. Biarlah setiap apa yang kami persembahkan Tuhan, itu boleh berkenan menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Om dan Tante boleh bantu dalam memberikan persembahan online. Tetapi sebelum kita memberikan persembahan, yuk kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat berkat-Mu Tuhan sepanjang hari ini. Sekarang kami akan memberikan persembahan.
Kiranya Tuhan Engkau berkati ya Bapa, agar memperluaskan kerajaan surgamu. Kau juga berkati papa mama yang sudah memberikan persembahan. Berkati mereka Tuhan dalam pekerjaan mereka Tuhan, dan apa yang mereka lakukan Engkau buat berhasil ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberikan persembahan, sama-sama katakan amin. Yuk kita sama-sama naikkan satu pujian. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik! Tanganku, kakiku memuji Tuhan. Mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Zaman sekarang tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik! Tanganku, kakiku memuji Tuhan. Mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Zaman sekarang tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Hidupku jadi miliknya. Hidupku jadi miliknya. Asik! Haleluya! Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita sama-sama berdoa syafaat. Terima kasih Bapa buat semua yang Engkau berikan buat kami. Sekarang kami mau berdoa buat bangsa kami Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Engkau berkati bangsa kami, pulihkan ya Bapa. Engkau berkati presidennya dan wakilnya dan beserta penduduknya Tuhan. Engkau yang memberikan kesehatan selalu, agar terhindar dari setiap penyakit dan virus ya Bapa. Dan juga Engkau berkati buat kota kami Tuhan, kota Batam. Engkau berkati juga wali kotanya dan wakilnya Tuhan, dan juga penduduknya ya Bapa, agar kami bisa kembali bersama bertemu, melakukan aktivitas kami kembali. Dan juga Tuhan, kami mau berdoa buat Opa Hani ya Tuhan, dan juga Oma Vera dan keluarganya ya Tuhan. Engkau berkati dalam pelayanannya Tuhan, apa yang mereka lakukan Engkau buat berhasil. Dan juga Opa Niko dan keluarganya Tuhan, Engkau lah yang berkati Tuhan dalam pelayanannya ya Tuhan. Kami juga mau berdoa buat papa mama kami Tuhan, yang bekerja untuk kami. Engkau berikan kesehatan, berkat melimpah-limpah, lindungi mereka Tuhan saat mereka di luar ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam adik-adik semua, apa kabarnya? Kakak berharap semua adik-adiknya sehat, amin. Nah sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Gimana sikapnya mendengarkan firman Tuhan? Duduk yang rapi dong, jangan ada yang berdiri lagi. Sekarang duduk yang rapi ya. Oke, udah semua? Oke, sekarang kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Ayo semua ya. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Jikalau kami ada sampai dengan hari ini Tuhan, itu semua karena kemurahan Tuhan. Sekarang Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus yang ada di dalam kami yang akan memampukan kami Tuhan untuk memahami dan mengerti firman Tuhan, dan kami mampu dan bisa melakukan setiap firman Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati juga kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biar kiranya Engkau urapi Tuhan, berikan kata-kata hikmat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Haleluya, sama-sama katakan amin. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang beritakanlah Injil.
dimanapun dan kapanpun, bahkan saat dalam aniaya. Ayat firman Tuhan hari ini ada di Kisah Para Rasul 6 dan Kisah Para Rasul 7. Adik-adik catat ya. Nah, sekalipun masih di rumah, adik-adik yang biasanya catat, kalau di sekolah minggu, sekarang adik-adik juga catat, biar adik-adik ingat. Oke? Mengerti ya? Nah, sebelum kakak lanjutkan, kakak mau tanya sama adik-adik. Siapa yang masih ingat firman Tuhan? Oh, ayat hafalan minggu lalu. Ayo, siapa tunjuk tangan, ayo tunjuk tangan. Wah, belum ada yang tunjuk tangan. Pada lupa ya? Ayo coba siapa? Coba. Wah, belum ada. Oh, ada yang angkat tangan ya. Kita ulang kembali ya adik-adik ayat hafalan yang minggu lalu. Nah, oke ya, kakak ulang ya. 1, 2, 3. 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman Tuhan, bersiap sedialah, baik atau tidak waktunya. Kenapa kakak ingatkan ayat hafalan ini? Karena hari ini kita mau belajar dari seorang yang bernama Bapak Stefanus, seorang tokoh Alkitab, dan Tuhan sudah angkat dia menjadi muridnya. Untuk apa? Untuk memberitakan berita kabar sukacita, berita baik kepada siapa? Semua orang. Kakak lanjutin. Sekarang kita dengarkan sungguh-sungguh ya ceritanya. Nah, pada zamannya Bapak Stefanus adalah orang yang sangat dipenuhi dengan Roh Kudus, dipenuhi dengan hikmat Tuhan dan kuasa Tuhan adik-adik. Ketika dia berkhotbah, berbicara tentang kebenaran firman Tuhan, banyak orang yang percaya, banyak orang yang bertobat adik-adik. Lalu mereka semua dibaptis adik-adik, percaya tentang kebenaran Tuhan Yesus. Nah, apalagi yang dilakukan Bapak Stefanus? Bukan hanya berkhotbah adik-adik, Bapak Stefanus mengunjungi orang-orang yang sakit, orang-orang miskin. Ada yang disembuhkan dari sakit penyakit, ada yang lumpuh, terus disembuhkan, terus ada yang matanya buta, disembuhkan juga. Oleh siapa? Bapak Stefanus. Karena Tuhan sudah memberikan kuasa atas Stefanus. Dia melakukan banyak mujizat pada zamannya. Nah, setiap hari apa yang dia lakukan? Dia datang mengunjungi tempat-tempat umum, ke rumah-rumah orang miskin. Dia berkhotbah memberitakan tentang kebenaran firman Tuhan. Memberitakan tentang keselamatan adik-adik. Sehingga pada saat itu semua banyak orang yang mau mengikuti Bapak Stefanus. Banyak orang percaya pada saat itu, mereka sudah disembuhkan, akhirnya mereka percaya. Mereka mengalami pemulihan adik-adik. Dah, tahu nggak adik-adik? Ketika setiap hari dia berkhotbah, mengunjungi tempat-tempat umum, bahkan di halaman kota, dia berbicara tentang kebenaran firman Tuhan. Di situ banyak orang-orang Farisi adik-adik. Tahu kan orang-orang Farisi? Ada juga orang-orang yang pemuka-pemuka agama yang mengerti firman Tuhan. Pintar soal Alkitab, pintar soal belajar, mengajar tentang Alkitab. Tetapi ketika Stefanus lagi berkhotbah memberitakan tentang Tuhan Yesus, mereka tidak suka sama Bapak Stefanus. Mereka benci adik-adik. Kenapa mereka benci? Karena mereka merasa, wah ini siapa yang datang lagi? Emang dia siapa? Kok dia bisa berbicara seperti itu? Nah, karena mereka saking bencinya, saking tidak suka melihat Bapak Stefanus, apa yang diajarkan oleh Bapak Stefanus, mereka berusaha untuk menangkap Bapak Stefanus, untuk mengusirnya malahan. Nah, pada saat itu mereka berkumpul, mengumpulkan beberapa orang, mengumpulkan para pemuka-pemuka agama.
berencana jahat. Ngapain? Mau menangkap. Kalau bisa salah, hampir menyiksanya. Ternyata pada saat itu juga ternyata rencana mereka berhasil adik-adik. Mereka menangkap Bapak Stefanus di tengah-tengah ketika dia masih berkhotbah, menceritakan tentang firman Tuhan kepada banyak orang. Dia ditangkap lalu dia dibawa adik-adik. Nah, karena mereka berpikir gimana caranya supaya si Stefanus ini bisa dihukum. Kalau bisa dihukum mati. Nah, mereka mencari cara adik-adik. Bagaimana caranya? Mereka mulai menghasut orang-orang banyak. Yang awalnya mereka percaya akan kebenaran firman Tuhan. Yang telah mereka dengar dari Bapak Stefanus. Mereka mulai dihasut pelan-pelan. Mereka dipaksa untuk apa? Untuk berbicara yang tidak benar. Mereka kalau boleh mereka harus memberitakan berita yang tidak baik. Kalau sekarang dibilang berita hoax. Tahu hoax ya? Berita hoax adik-adik. Mereka mau berbicara yang bohong, yang tidak benar tentang Bapak Stefanus. Nah, ternyata mereka berhasil adik-adik. Setelah itu Bapak Stefanus diadili di depan para pemuka agama dan saksi-saksi palsu tadi yang sudah dihasut, yang untuk berbicara tentang yang tidak benar tentang Bapak Stefanus itu juga hadir di tengah-tengah mereka. Nah, ketika dia terus dihujat, Bapak Stefanus terus disudutkan, disalahkan. Nah, tiba-tiba roh Tuhan turun atas Bapak Stefanus. Roh hikmat dari Tuhan turun atas Bapak Stefanus. Nah, setelah itu dia mulai berbicara tentang firman Tuhan. Dia menyampaikan apa yang sebenarnya Tuhan Yesus akan lakukan dan sedang Tuhan lakukan pada saat itu. Nah, adik-adik, tiba-tiba ketika Bapak Stefanus lagi berbicara supaya mereka segera bertobat, nah, tiba-tiba muncul suatu terang yang sangat bersinar adik-adik. Seperti seorang malaikat. Wajahnya Bapak Stefanus seperti wajah malaikat. Nah, saat itu juga para pemuka-pemuka agama merasa ketakutan. Selama itu Bapak Stefanus terus berbicara tentang firman Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus akan melakukan sesuatu yang baik. Tuhan Yesus itu baik. Tapi saat itu banyak orang di situ yang mulai ketakutan, menutup telinga mereka adik-adik. Wah, ngapain kami dengerin, emang dia siapa? Kan dia bukan siapa-siapa di sini. Kok dia jadi mengajarin kita? Ayo kita seret dia. Nah, pada saat itu juga karena mereka tidak tahan mendengarkan cerita dari Bapak Stefanus, mereka langsung menyeret Bapak Stefanus keluar. Ditarik adik-adik keluar dari ruang pengadilan. Dia ditarik ke dekat tembok kota adik-adik, di luar di halaman. Nah, pada saat itu juga mereka mulai merencanakan sesuatu yang jahat. Mereka mulai memukuli Bapak Stefanus. Mereka mengambil batu yang kecil, bahkan ada juga batu yang besar adik. Batu yang besar bisa diangkat loh, mau dilempar sama Bapak Stefanus. Wah, sedih gak adik-adik? Sakit, sedih adik-adik. Tapi adik-adik, selama dia dipukul, dilempari sama batu, apa yang Bapak Stefanus lakukan? Dia terus berdoa adik-adik. Dia terus memberitakan firman Tuhan. Dia memperkatakan yang benar. Dia minta Tuhan Yesus, berikanlah Roh Kudus-Mu kepadaku supaya aku kuat. Dan ampunilah semua mereka yang sudah menghukum saya. Nah, akhirnya Bapak Stefanus meninggal adik-adik. Tetapi satu hal yang mau kakak kasih tahu, pada saat itu seorang Farisi, ahli Taurat yang bernama Saulus, adik-adik tahu ya, yang
sesudah itu menjadi Rasul Paulus. Pada saat itu dia ikut juga di situ untuk menghakimi, mengadili Bapak Stefanus. Tetapi akhirnya dia menjadi bertobat karena mendengar berita yang sudah disampaikan oleh Bapak Stefanus. Sehingga dia bertobat dan sekarang sudah menjadi muridnya Tuhan Yesus. Nah adik-adik, sekarang kakak mau tanya, Bapak Stefanus kan ketika dia dianiaya, ketika dia sedang disiksa dalam keadaan yang tidak baik, Bapak Stefanus sudah melakukan tugasnya, memberitakan kabar yang baik, memberitakan tentang Tuhan Yesus. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan adik-adik? Kan Bapak Stefanus sudah menjadi saksinya Tuhan Yesus. Kakak mau tanya, siapa di sini yang mau menjadi saksinya Kristus? Ayo adik-adik, siapa di sini yang mau jadi saksi Kristus? Ada? Oh, semua luar biasa. Nah, tetapi gimana caranya ya Kak? Dari cerita Bapak Stefanus hari ini, ada beberapa hal yang kita boleh belajar, kita bisa tangkap. Nah, kakak mau kasih 3 ya. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus melakukan atau berbuat yang benar, yang betul adik-adik. Tidak melakukan yang salah. Contohnya apa Kak? Kakak kasih contohnya. Nah, kalau di sekolah kan, kalau kita belajar terus akhir semester kita ujian nih. Nah, kalau kita ujian, kalau di sekolah kan ada yang guru yang mengawas, ada yang guru yang membimbing, terus mengawasin adik-adik supaya tidak ngapain, ayo ngapain, supaya tidak contekan, tidak nyontek dari teman-teman yang lain. Nah, tapi kan sekarang sudah di rumah belajarnya, bahkan ujian pun di rumah secara online, tatap muka lewat layar TV, layar komputer, layar handphone dengan gurunya. Nah, terus adik-adik pikir, kan tidak ada guru, tidak ada Pak Guru, tidak ada Ibu Guru yang bisa melihat. Aku bisa buat buku di depan lah, biar bisa jawab semua pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu Guru. Adik-adik, kakak tanya, nyontek bisa enggak? Bisa? Apa? Bisa. Enggak boleh. Nyontek tidak bisa. Oke, diingat ya. Nah, itu adik-adik, nyontek tidak boleh. Oke, yang kedua ya, kita harus memperkatakan yang benar adik-adik. Memperkatakan apa sih? Nah, contohnya apa adik-adik? Contohnya nih, mamanya lagi di rumah, lagi nanyain. Tiba-tiba mamanya nanya, Tigor, kamu sudah belajarnya kamu? Karena adiknya lagi takut menjawabnya, sambil takut dia langsung bilang, sudah lama saya sudah belajar pun dari semalam. Sudah kuajarin pun adikku belajar si tiur. Oh, oke lah kalau begitu. Padahal sebelumnya malamnya si Tigor ngapain? Dia main game di kamarnya. Adiknya dibiarin aja. Kira-kira boleh nggak seperti itu adik-adik? Nggak boleh. Terus adik-adik ceritain teman yang lain yang tidak benar. Boleh nggak? Enggak boleh. Oke adik-adik ya. Sudah berapa? Sudah 2. Yang terakhir apa? Yang ketiga. Yang ketiga adalah kita harus tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Sekalipun waktunya tidak baik. Oke? Caranya gimana? Kita harus tetap rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan Yesus, dan kita memperkatakan firman Tuhan dimanapun kita berada. Oke adik-adik, sekarang kakak tanya, siapa tadi yang mau jadi saksinya Kristus? Oke, sekarang bangkit berdiri semua. Ayo adik-adik bangkit berdiri semua. Sudah ya, nggak ada lagi yang duduk ya. Oke, sebelum kita berdoa, ikutin kakak ya. Kita
mau berjanji sama Tuhan, mau jadi saksinya Kristus. Oke? Ikutin kakak. 1, 2, 3. Tuhan Yesus, saya mau menjadi saksinya Kristus dan memberitakan firman Tuhan. Oke, sekali lagi ya. Tuhan Yesus, saya mau menjadi saksinya Kristus dan akan memberitakan firman Tuhan. Oke, sekarang adik-adik tutup matanya, tangannya dilipat, kita berdoa. Ikutin kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami mau seperti Bapak Stefanus yang Tuhan pakai untuk memberitakan kabar baik, memberitakan berita keselamatan. Tuhan Yesus, kapanpun dan dimanapun, biarlah Tuhan Yesus pakai kami, lebih lagi Tuhan, untuk menjadi saksi Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik sekarang angkat kedua tangannya, kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus, berkat yang berlimpah, berkat kesehatan, berkat kesembuhan Tuhan, berkat mujizat, berkat kepintaran, berkat hikmat yang daripada Tuhan, biarlah berlimpah atas setiap kami dan atas setiap adik-adik kami Tuhan yang beribadah sepanjang hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, biarlah sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan, itu yang berlimpah atas setiap adik-adik kami, bahkan setiap kami kakak-kakak sekolah minggu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom adik-adik, saatnya kita akan memperkatakan Pentakosta yang ketiga ya. Yang siap, ayo bangkit berdiri. Pentakosta yang ketiga, artinya 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2. Penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. 3. Bangkit generasi Yeremia. Penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan Yesus, tidak kompromi akan dosa, dan memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur sampai ke barat, dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Siap menjadi agen Pentakosta yang ketiga? Yang siap sama-sama katakan haleluya.